Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Prasetyo Ali dengan NIM C2401221-086, kelompok 5 Biologi Perikanan. Di sini, saya akan memaparkan hasil dari analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan salem Scomber japonicus yang ditemukan oleh Houtuin 1782 yang ditangkap di Teluk Parabuhan Ratu. Biologi perikanan adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari kehidupan dan interaksi organisme di lingkungan perairan, termasuk studi tentang populasi ikan, lingkungan hidup mereka, perilaku reproduksi, pertumbuhan, serta interaksi ekologi yang mempengaruhi perikanan. Tujuannya adalah untuk memahami, mengelola, dan melestarikan sumber daya perikanan yang penting bagi umat manusia dan ekosistem laut. Teluk Parabuhan Ratu ini merupakan tempat wisata yang berada di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, biasanya banyak wisatawan yang datang ke Pelabuhan Ratu untuk berwisata atau membeli berbagai macam ikan yang ada di Pelabuhan Ratu. Salah satu ikan yang dihasilkan di sana adalah ikan salem. Nah, ikan salem ini merupakan sejenis ikan laut yang ditemukan di Teluk Pelabuhan Ratu, memiliki ciri warna keperakan atau keabu-abuan. Nah, ikan ini juga banyak ditangkap oleh nelayan karena keberadaannya yang berlimpah. Nah, ikan ini juga memiliki ukuran rata-rata maksimal yaitu 70 cm. Ikan ini biasanya memakan plankton dan ikan kecil lainnya. Metode-metode dalam penelitian ini dapat dilihat pada layar berikut. Pada analisis data, yang dikaji adalah pola pertumbuhan, reproduksi, serta makanan. Untuk rumus-rumusnya sendiri dapat dilihat di layar. Untuk pembahasan, pertama-tama saya akan membahas melalui pertumbuhan. Yang pertama adalah DFP, atau distribusi frekuensi panjang. Nah, dalam analisis pertumbuhan ikan salem yang dilakukan adalah untuk menduga umur ikan tersebut. Nah, parameter yang diukur ada frekuensi kelas, panjang kelas, dan jumlah selang kelas. Berdasarkan grafik, dapat dilihat DFP tertinggi pada pertumbuhan ikan salem terdapat pada selang kelas 201 sampai 211. Dari jumlah total ikan salem jantan dan betina yaitu berjumlah 210 ekor. Tingginya sebaran DFB dipengaruhi oleh ukuran panjang yang bervariasi. Selanjutnya, ini yang kedua, terdapat HPB atau hubungan panjang dan bobot. Dapat dilihat pola pertumbuhan pada ikan salem bersifat alometrik negatif atau B kurang dari 3, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan panjang ikan salem lebih cepat atau dominan daripada pertumbuhan berat. Selain itu, diperoleh nilai determinasi atau R2 sebesar 0,767 dengan tingkat hubungan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa 76,7% pertambahan bobot tubuh pada ikan salem dikarenakan oleh penambahan panjang tubuhnya, sedangkan 23,3% lainnya penambahan bobot ikan salem ini terjadi disebabkan oleh faktor lain. Faktor lain ini dapat disebut seperti faktor-faktor internal maupun eksternal, yakni contohnya usia, matang gonad, proses pemijahan, ketersediaan makanan, serta faktor lingkungan seperti suhu, pH, dan lainnya. Ada juga interaksi atau persaingan pada ekosistem yang mereka diami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai aspek reproduksi. Pada nisbah kelamin, terlihat pada tabel, ikan salem pada bulan Mei dan September diperoleh hasil nisbah kelamin yang tidak seimbang. Sedangkan pada bulan Juli dan total 3 bulan, diperoleh hasil analisis kelamin yang tidak seimbang. Nah, hasil uji square juga menunjukkan bahwa X hitung lebih dari X tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil analisis proporsi kelamin memiliki arti tolak H0 atau tidak seimbang. Nah, pada tingkat kematangan gonad atau TKG, pada jantan gabungan, terlihat bahwa TKG 2 adalah yang paling dominan, yakni menunjukkan bahwa ikan salem di perairan Teluk Pelabuhan Ratu pada bulan Mei, Juli, dan September belum dalam kondisi siap untuk pemijahan. Pada grafik betina gabungan pun sama, yakni terlihat menunjukkan bahwa TKG 2 lah yang mendominasi TKG pada ikan salem tersebut. Selanjutnya adalah indeks kematangan gonad atau IKG. Nah, pada grafik IKG jantan dan IKG betina,
diperoleh yang mendominasi adalah TKG 4 yang menyatakan bahwa TKG 4 lah posisi di mana ikan salem tersebut siap dalam proses pemijahan. Nah, selanjutnya pada fekunditas, berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa hubungan antara panjang tubuh ikan salem dan fekunditas selama 3 bulan dijelaskan oleh Y sama dengan 35,079 X pangkat 1,3605. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan satu satuan panjang tubuh ikan akan mempengaruhi nilai fekunditas sebesar 1,3605. Nah, hasil perhitungan koefisien determinasi menunjukkan sebesar 29,9%, yang berarti bahwa bobot ikan memiliki dampak sekitar 29,9% terhadap fekunditas dengan jumlah total ikan betina yang diamati adalah 23 ekor. Nah, pada diameter telur, grafik diameter telur ikan salem pada bulan Mei, Juli, dan September menunjukkan diameter telur ikan salem hanya memiliki satu puncak yang berada pada selang kelas 0,37 sampai 0,42 dengan nilai sebesar 893. Hal ini menunjukkan bahwa ikan salem tersebut ke dalam pola pemijahan total spawner, di mana ikan hanya memijah sekaligus dalam periode pemijahan atau memiliki satu puncak pemijahan. Selanjutnya, analisis makanan ikan salem. Nah, indeks bagian terbesar pada ikan salem jantan dan betina memiliki perbedaan pada makanan utamanya. Pada jantan, organisme makanan utamanya adalah nematoda sebesar 67%, sedangkan pada betina, organisme makanan utamanya adalah Consinidiscus dengan jumlah 46%. Luas relung pada ikan salem jantan memiliki nilai luas relung yang lebih kecil dibandingkan ikan salem betina. Nah, nilai tersebut mendekati 0 dan dapat digolongkan ke dalam luas relung yang sempit, sehingga ikan salem ini memiliki sifat yang selektif dalam mencari makanan. Untuk nilai tumpang tindihnya memiliki tingkat persaingan yang rendah, yaitu dengan jumlah atau nilai 0,1288. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kesamaan dalam memanfaatkan sumber daya makanan. Hubungan volume makanan pada ikan salem jantan dan betina memiliki hubungan yang positif. Nah, setiap 1 cm peningkatan tubuh ikan ini berpengaruh terhadap hubungan panjang dan volumenya. Selanjutnya, panjang usus relatif. Nilai panjang usus relatif pada ikan salem diperoleh sebesar 0,4254, sehingga dapat disimpulkan ikan salem merupakan ikan karnivora karena nilai panjang usus relatifnya kurang dari 1. Hal tersebut dikarenakan ikan salem ini memakan daging yang lebih mudah dicerna dibandingkan dengan makanan berupa tumbuhan yang memiliki serat sehingga sulit dicerna. Maka dari itu dapat disimpulkan ikan ini adalah ikan karnivora. Berdasarkan analisis pertumbuhan, diperoleh kesimpulan ikan salem ini memiliki pola pertumbuhan yang dominan pada alometrik negatif. Adapun berdasarkan analisis reproduksi, nisbah kelamin ikan salem tidak seimbang, serta pemijahan dilakukan secara bersamaan atau dalam satu periode yang dikatakan total spawner. Nah, berdasarkan analisis makanan, terdapat makanan utama yang didapatkan, yakni secara keseluruhan didominasi oleh nematoda. Ikan salem ini selektif dalam mencari makanan, serta memiliki luas relung yang sempit. Nah, ikan salem ini tergolong ke dalam ikan karnivora. Saran terhadap pengkajian dari analisis laporan ini, diperlukan aspek biologi perikanan yang baik apabila dibarengi dengan penelitian mengenai kondisi beberapa parameter di berbagai perairan sebagai kajian pendukung. Selain itu, ketelitian dan kekonsistenan juga perlu diperhatikan. Hal tersebut diajukan untuk memperoleh hasil kajian yang dapat berguna dalam menggambarkan pengelolaan dan pelestarian stok dari ikan salem ke depannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.